Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Perkenalkan aku Anissa Fadila Rahma dari kelas AB6A. aku Estanata Simanjuntak dari kelas AB6A. Dan aku Stefani Cindy dari kelas AB6E. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai pengalaman kami dari proses pendaftaran magang sampai dengan Alhamdulillah keterima menjadi salah satu mahasiswa program magang bersertifikat di PT Pelindo Regional 1 Belawan. Baik, sebelumnya kita harus tahu dong apa itu magang terlebih dahulu. Apa sih Kak magang itu? Nah, program magang ini adalah program yang dapat membantu mahasiswa atau lulusan baru dalam berlatih atau membiasakan diri di dalam dunia kerja. Kan kita sering juga tuh Kak mendengar istilah PKL atau praktik Hmm. kerja lapangan. Itu katanya hampir sama ya Kak sama magang. Apa sih bedanya Kak? Nah, untuk yang pertama, program magang ini adik-adik biasanya program ini berjalan lebih lama di antara 3 sampai 6 bulan. Dan di program magang ini kita mendapat lebih banyak benefit loh, seperti sertifikat bertaraf nasional dan juga uang saku. Nah, itu yang lebih menariknya. Sedangkan PKL atau praktik kerja lapangan ini memiliki jangka waktu yang lebih singkat, yaitu 3 bulan, tergantung kebijakan dari prodi kita. Dan PKL ini bersifat wajib yang diikuti oleh semua mahasiswa, terutama khususnya prodi administrasi bisnis, karena ini menjadi salah satu syarat kelulusan untuk kita sendiri loh adik-adik, jadi wajib. Oh, jadi sebenarnya program magang itu ada berapa sih Kak yang bisa diikuti oleh adik-adik semester 4 sekarang? Sebenarnya program magang ini ada banyak ya yang bisa diikuti, tapi pada video kali ini kami hanya akan menjelaskan dua program magang. Dikarenakan dua program magang ini yang banyak diikuti oleh kakak-kakak prodi administrasi bisnis terdahulu. Yang pertama itu ada magang kampus merdeka atau MBKM. Nah, magang kampus merdeka ini adalah salah satu program dari Kemendikbudristek, di mana program magang ini dipercepat dan diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang telah dirancang dengan sebaik mungkin. Nah, tentunya program magang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih soft skill ya teman-teman. Nah, selain itu program magang ini tuh memberikan pengetahuan dan pengalaman baru di dunia industri dengan cara bekerja dan belajar secara langsung dalam proyek dan permasalahan real. Nah, untuk jangka waktunya sendiri biasanya MBKM atau Kampus Merdeka ini selama 3 bulan, di mana waktu ini dianggap sudah cukup untuk bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja secara profesional. Terus Kak, syarat untuk mendaftar magang kampus merdeka ini apa aja ya Kak? Syaratnya ada beberapa. Yang pertama itu ada mahasiswa harus terdaftar dan tidak sedang cuti kuliah. Yang kedua itu ada sedang mengikuti perkuliahan minimal semester 5 untuk D3. Jadi adik-adik yang nonton ini mungkin sekarang masih semester 4, Atau jadi semester belum 2 ya? ya, jadi belum bisa daftar magang. Tapi kalau udah mulai dari semester 5 udah bisa tuh mulai cari-cari informasi website-website membuka website magang kampus mereka supaya udah mempersiapkan diri terlebih dahulu gitu. Yang ketiga itu syaratnya ada indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,75. Diharapkan adik-adik yang menonton video ini IPK-nya udah di atas 2,75. Amin. Bisa. Nah, yang keempat itu tentunya mengisi formulir pendaftaran. Yang Terus, selanjutnya, terus Kak, berkas-berkas yang harus aku siapin tuh apa aja ya Kak? Sebenarnya nggak banyak. Yang pertama itu ada kurikulum vitae atau CV. Tentunya semuanya udah tahu kan CV itu apa. Nah, kalau bisa di dalam CV itu dimuatlah semua informasi yang sifatnya membangun adik-adik diri, mempromosikan secara baik apa kelebihannya. Iya, kelebihan adik-adik semua. Jadi jangan asal kayak cuman naruh data diri, tapi nggak ada kelebihan yang ditaruh. Misalnya kita bisa, misalnya kamu mendaftar di perusahaan yang arsip gitu, mau mendaftar di bidang administrasi. Tentunya di CV soft skill-nya ya yang berkaitan, seperti kamu bisa ngapain arsip, bisa apa ya lagi, mengetik, keterampilan mengetiknya dibuat berapa, pokoknya yang mempromosikan diri secara maksimal gitu. Yang kedua itu ada transkrip nilai yang dilegalisir. Maksudnya itu KHS kita yang kita dapat setiap semesternya itu difotokopi dan diberikan ke admin prodi untuk dilegalisir dan ditandatangani ya Kak kalau legalisir itu. Oleh tanda tangan Kajur. Nah, selanjutnya ada kartu tanda penduduk. Yang keempat ada sertifikat pengalaman organisasi. Ini bersifat opsional. Jadi adik-adik yang nggak punya masih memiliki kesempatan untuk mendaftar. Ya.
Selanjutnya ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini biasanya langsung dikeluarkan oleh ini ya Kak, web ya kan Kak? Ada di Kita website. biasanya cuma Ada perlu template-nya ya di website. ya kita cuma perlu untuk tanda tangan aja. Biasanya pakai materai ya Kak? Iya. Iya. Yang terakhir ada surat rekomendasi mahasiswa. Nah, untuk ini itu akan dikeluarkan oleh Sedisi Polmed di Gedung Z. Kita hanya perlu untuk biasanya kita hanya perlu untuk meminta surat rekomendasi dan mereka sudah tahu ya kan Kak, template itu gimana gitu. Nah, selanjutnya itu ada program PMMB FHCI BUMN. Nah, untuk program ini Kak Esther yang akan menjelaskan. Yuk Kak, silahkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai PMMB FHCI BUMN. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, BUMN adalah badan usaha milik negara, di mana kami ketiganya ini merupakan mahasiswa yang lulus program FHCI BUMN. Artinya dari FHCI BUMN ini, kita melaksanakan program itu di perusahaan-perusahaan BUMN. Contohnya itu ada Pelindo ya Kak, seperti tempat kita. Terus ada juga Pegadaian dan yang lainnya. Bisa juga program ini dilaksanakan di dalam kota dan juga di luar kota, misalnya boleh ke Papua atau kemana begitu. Tapi biasanya untuk perusahaan untuk Politeknik Negeri Medan di dalam kota ini sendiri sih di kota Medan tuh. Jadi FHC ini diharapkan melalui program ini mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan observasi secara langsung untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengkajian dan memberikan pembelajaran yang lebih jauh mengenai kegiatan atau sistem kerja yang nyata di perusahaan. Jadi apa sih keunggulan dari FHCI BUMN? FHCI BUMN ini memiliki nantinya apabila kita telah selesai melaksanakan program magang, kita akan mendapatkan sertifikat bertaraf nasional loh Kak. Di mana sertifikatnya ini langsung ditandatangani oleh petinggi BUMN yaitu Pak Erick Thohir. Teman-teman pasti udah tahu kan Pak Erick Thohir. Fungsinya sertifikat itu untuk apa ya? Jadi teman-teman juga mungkin udah tahu ya kalau sekarang ada pembukaan BUMN atau pembukaan CPNS. Nah, sertifikat itu boleh kita jadikan sebagai salah satu kayak sertifikat kebanggaan lah gitu, sertifikat yang agak tinggi gitu. Ya tentunya ya lebih mudah karena apa ya Kak? Karena kan kita udah dapat sertifikat BUMN yang langsung loh dari Pak Erick Thohir. Jadi tentunya akan lebih memudahkan kita untuk mendaftar pekerjaan-pekerjaan yang dibuka oleh BUMN. Iya, gitu. Untuk keunggulan kita ya Kak yang udah diakui. Tapi MBKM juga sama loh, sertifikatnya tetap nasional. Nah Kak, kalau Kakak bilang sama nih ya Kak. Jadi apa sih bedanya program MBKM sama FHCI BUMN sendiri ya Kak? Iya ya, kenapa ya? Jadi perbedaannya itu yang pertama, kalau MBKM itu mahasiswa sendiri Kak yang menentukan kita mau daftar ke perusahaan mana. Jadi dari MBKM itu boleh mendaftar ke perusahaan swasta, boleh mendaftar ke perusahaan negara gitu kan Kak. Nah, untuk kotanya juga kita bebas Kak, mahasiswa yang menentukan. Misalnya aku nih, aku mau deh untuk daftar magang di kota Jakarta. Boleh, karena itu yang menentukan adalah mahasiswa. Beda Kak dengan FHCI BUMN. Kalau FHCI BUMN, perusahaan yang berkoordinasi dengan kampus kita Kak. Misalnya nih, Pelindo saya meminta magang mahasiswa sekian. Kita mahasiswa tidak tahu perusahaan mana saja, perusahaan BUMN mana saja yang sedang membuka lowongan. Yang tahu adalah CDC atau bagian untuk kemahasiswaan, di mana CDC ini tadi yang di Gedung Z kan Kak. Jadi secara singkat gini ya Kak, kalau misalnya MBKM kita yang daftar, kita yang menentukan dari awal, dari mulai pendaftaran sampai kita diterima, kita yang milih perusahaan. Jadi kalau misalnya FHCI BUMN ini kita cuma mendaftar, yang menentukan adalah perusahaan itu sendiri yang berkoordinasi dengan CDC bagian kemahasiswaan. Jadi perusahaan yang milih kita nggak boleh milih perusahaannya. Betul. Gitu ya Kak. Dan kita juga nggak tahu ditempatkan di mana, apakah di Pelindo atau di BUMN yang mana. Jadi kayak kami itu cuma mendaftar ikut pendaftaran, tapi kami nggak tahu kami ditempatkan di Pelindo Regional 1 Belawan karena yang berhubungan untuk memilih itu cuma CDC dari Gedung Z dan perusahaan yang berkaitan. Jadi kita hanya mendaftar, kemudian nanti ada keluar nama, kita ditempatkan di mana, bukan kita yang memilih penempatan, istilahnya seperti itulah. Nah, Kak, selanjutnya untuk syarat magang PMMB ini apa Kak? Syarat magang PMMB hampir sama ya,
sama besar dengan MBKM, di mana ya kita sebagai mahasiswa harus terdaftar di fakultas di universitas kita dan juga tidak sedang melaksanakan cuti kuliah. Lalu kita baru boleh mengikuti kegiatan FAC ini kalau kita udah semester 5 nih untuk yang D3. Jadi sama kayak MBKM tadi untuk mahasiswa semester 2 atau semester 4 guide-guide informasi dulu. Nanti semester 5 baru boleh daftar. Persiapkan IPK. Dan IPK itu minimal 2,75. IPK dari semester 1 sampai semester 4 ya Kak pastinya. Nah, untuk berkas yang harus disiapkan, apa ada perbedaan, Kak? Mungkin kurang lebih hampir sama ya. Jadi biasanya kan program MBKM akan dibuka dahulu, setelah itu baru ada program HPCI ya Kak. Jadi ya sama, kita harus mempersiapkan daftar riwayat hidup kita atau CV kita tadi yang kata kakak, ada data diri, pengalaman organisasi, keterangan soft skill kita dan juga hard skill kita, begitulah yang bisa mempromosikan diri kita gitu kan, biar perusahaan tertarik. Terus ada juga transkrip nilai sama dari semester 1 sampai semester 4 yang telah dilegalisir. Juga ada fakta integritas magang, di mana fakta ini disediakan formatnya atau template-nya oleh dari web CDC. Terus nanti ada surat pernyataan bahwa kita bersedia mengikuti magang, di mana surat pernyataan ini akan ditandatangani oleh CDC dan juga kita. Terus ada juga nanti wadir satu. Terus ada surat keterangan berkelakuan baik. Ini kita sebenarnya kan baik-baik aja ya. Tapi hanya mahasiswa bentuk keterangan ya. Mahasiswa AB pasti semuanya baik-baik kan perilakunya, nggak ada yang bandel pasti. Nah, lagi mau ikut magang kan. Iya. Nah, jadi kita perlu pernyataan lah agar perusahaan yakin kita adalah mahasiswa yang baik di kampus, tidak terlibat masalah apa. Benar. Jadi kita perlu meminta surat keterangan berkelakuan baik dari jurusan. Dan yang terakhir, sertifikat TOEIC, di mana sertifikat TOEIC ini yang telah kita laksanakan pada waktu semester 1. Itu ada minimal skor nggak tuh Kak? Kemarin ada sih ada ya. Iya. 4 Tapi banyak teman-teman yang mendaftar coba aja dulu gitu, walaupun di bawah coba aja. Nggak tahu rezekinya kok yang lulus. Iya, nggak tahu rezekinya. Tapi jangan menjadi patokan kayak di bawah 450 tetap lulus. Enggak, kita nggak tahu rezekinya di mana. Semaksimal mungkin ya Kak. Tetap aja daftar kan, nggak tahu kesempatan berlaku untuk siapa saja gitu. Dan untuk program FSC ini kami melaksanakan program ini selama 6 bulan ya kan. Dan kami berada di divisi kearsipan di PT Pelindo Regional 1 Belawan. Nah itu fungsinya CV tadi ya kan Kak. Iya, jadi itu di CV kami ngejelasin soft skill kami itu di bagian administrasi, khususnya arsip gini-gini. Jadi perusahaan yang melihat CV kita tahu kita akan ditempatkan di mana, dibutuhkan di mana. Ya, benar. Jadi kalau CV kita terlalu umum, tentunya kan kayak perusahaan ya siapa aja bisa gitu. Ya, soft skill dan hard skill. Jadi itu harus di gimana ya? Dikhususkan lah ya, dinyatakan lah. Oke. Itu aja kali ya. Aja sih Kak pengalaman kami dari proses pendaftaran sampai keterima ya. Ya salah satu kuncinya itu ya waktu pendaftaran ya emang harus benar-benar mau, karena tuh kan prosesnya agak lama ya, minta tanda tangan ini itu ya kan Kak. Jangan nyerah cuman karena ribet di pendaftaran. Karena banyak tuh yang gugur karena males ngedaftar, karena nunggu tanda tangannya lagi. Iya, karena kan perlu berhari ya Kak. Ya berhari, besok hari ini nganter CDC, wadi. Jadi jangan mau kalah cuman gara-gara proses pendaftaran yang ribet. Karena bisa aja kawan-kawan yang aturannya jadi saingan kita gugur cuman gara-gara nggak nerusin pendaftaran. Nah itu jadi kesempatan kamu gitu. Nah, mungkin ini aja ya Kak dari kami. Tentunya ini belum menjawab semua pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab dari video ini, adik-adik bisa tanya tuh ke Kak Nisa, ke Kak Esther ataupun Kak Stefani yang kontak personnya udah kami taruh di slide ini. Kami insya Allah akan jawab ya Kak. Buka untuk semua pertanyaan yang ya bisa kita jawab ya, yang karena kita alamin gitu. Semoga video ini membantu adik-adik untuk tidaknya mendapatkan gambaran tentang bagaimana magang dan proses pendaftarannya gitu. Oke, mungkin ini aja dari video kami. Lebih kurangnya kami
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi atau apapun itu atau salah cakap atau gimana ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.